Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat para teman-teman PKBM lovers dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya. Hampir 1 bulan ini tidak pernah mengisi di Facebook PKBM Citapen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan namanya Pak Haji, akan mutolaah lagi. Nah, mutolaah lagi sesuai permintaan dari Bapak Heru dan Ibu Marini untuk mengisi mengisi kekosongan di bulan Ramadan ini. Ini adalah kewajiban saya selaku tutor, dan saya akan mencoba untuk mengisi kosongan di bulan Ramadan ini. Kita belum mukadimah, kita mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mu'allifil kitab Sapina bin Naza Fadil Salim bin Sumer Al-Hazrami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku pasal sawiji. Faslun ay hadza pasal. Arkanul Islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatun sawiji maca syahadat alla ilaha yen to temen setuhune ora ana pangeran ilallahi maring Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, wa iqamus sholati lan kelorone ngadegaken salat, mendirikan salat. Kemudian wa itauz zakati lan aweh zakat, wa shaum Ramadan lan puasa ing bulan Ramadan, wa hijzul baiti lan munggah haji ing Baitullah. Manistato'a kang kuasa sapa man ilahi maring Baitullah. Apane sabilan dadalannya, cuma ada 5 ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Faslun, ini pasal. Pasal menjelaskan beberapa rukunnya Islam, arkanul Islami. Ya. Pasal menjelaskan beberapa rukunnya Islam. Yang pertama, rukun Islam itu ada 5. Mas ya. Iku khamsatun, itu ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat. Syahadat yaitu bersaksi Allah ilaha, tidak ada Tuhan ilallahi selain Allah, tidak ada pangeran atau Tuhan selainnya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah, itu utusannya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Itu yang kedua. Yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat atau melaksanakan sholat. Yang kedua iqamus sholati. Yang ketiga, wa itauz zakah, kemudian membayar zakat. Kita membayar zakat atau memberikan zakat. Nah, yang keempat, apa yang keempat? Wasaumu Ramadana, dan puasa di bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Nah, sekarang ini sedang kita laksanakan, yaitu rukun Islam yang keempat, yaitu puasa bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, wahijul bait. Nah, Bapak pergi haji atau berkunjung ke Baitullah dalam melaksanakan panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Ini yang kelima, rukun yang terakhir, yang kelima adalah naik haji atau melaksanakan ibadah haji. Nah, gitu ya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa. Nah, puasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah. Nah, yang pertama syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi, ikrar, nah, meyakini
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah selainnya Allah. Itu syahadat. Syahadat itu adalah ikrar atau bersaksi. Nah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, saksi bersaksinya ini kita itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar menyatakan saja, statement aja, atau ini sekedar lupa lagi, formalitas saja. Persaksian kita itu hanya sekedar formalitas saja. Tuh, tidak hanya seperti itu, tapi harus dibarengi dengan konsekuensinya. Karena apa? Karena setelah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, seperti melaksanakan sholat, puasa, ya, seperti itu. Jadi hanya sekedar bersaksi saja, ia meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi hal-hal yang sudah diajarkan dalam agama Islam, atau ketika kita mendapatkan perintah oleh Allah, mendapatkan seperti sholat, tidak melaksanakan, hanya sekedar bersaksinya saja, ia meyakini saja sebenarnya. Jadi konsekuensinya kita berarti kita harus mengamalkan tentang beberapa yang sudah diwajibkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya la ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Kemudian wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu utusan Allah. Nah, setelah tadi kita bersaksi bahwa tidak Tuhan selain, kemudian kita pun harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan Allah itu apa? Yang menyampaikan firman-firman Allah kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada kita umatnya khususnya. Itu bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah perintah Allah. Makanya kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, utusannya Allah. Itu adalah salah satu rukun Islam yang pertama. Yang pertama adalah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita meyakininya. Nah, tidak ada pangeran atau Tuhan seperti kita kan di agama-agama lain kan meyakini bahwa Tuhan itu ada 2, ada 3, dan ada sekian. Tapi dalam Islam cuma satu. Nah, ini adalah ketahuan kita ya, lafaz tauhid. Yang pertama, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Setelah itu belum selesai. Kita konsekuensinya itu harus mengamalkan beberapa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah, seperti sholat, puasa, zakat. Jangan sampai orang Islam itu cuma sekedar syahadat saja. Nah, setelah kita bersaksi, mengikrarkan diri, kemudian selesai. Tidak ada. Nah, konsekuensinya itu harus seperti itu, harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintahnya yang penting. Ya, itu. Kemudian meyakini bahwa anna Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Itu adalah utusan Allah yang menyampaikan firman-firman Allah kepada umat manusia. Itu meyakini juga. Berarti ini yang disebut dengan syahadatain, 2 kalimat syahadat. Yang pertama syahadat, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang dinamakan syahadatain, bersaksi. Nah, itu ya yang pertama. Yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah, kemudian anna Muhammadan Rasulullah. Oh, itu ya. Yang kedua, tapi begini. Syahadat yang tadi kita bacakan itu cukup dengan mulut atau cukup dengan hati, atau harus menggunakan ucapan tanpa harus diyakini dengan hati, bagaimana? Karena kan ada salah satu teman juga meyakini sebenarnya syahadat itu yang penting itu diyakini sama hati atau diucapkan dengan hati, atau kedua-duanya. Ayo, ini mana yang lebih penting? Syahadat meyakini tadi itu syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, cukup dengan mulut saja? Asyhadu alla ilaha illallah tanpa harus meyakini dengan hati, atau cukup meyakini dengan hati tanpa menggunakan ucapan.
meyakini aja kita dalam hati, ucapannya tidak usah. Itu bagaimana? Nah ini ini ada beberapa perbedaan pendapat para fuqaha atau para ini. Ada yang pertama, dicukupkan. Jadi menurut Imam Syafi'i itu dicukupkan, ya. Kita meyakini bukan begitu. Menurut Imam Ghazali kita dicukupkan meyakini dalam hati saja. Artinya tidak usah mengikrorkan menggunakan ucapan, karena ikrar itu kan sebenarnya itu hanya untuk memenuhi administrasi negara saja, atau supaya kita itu mendapatkan legalitas bahwa di hadapan orang-orang, terutama kayak di hadapan para orang-orang seperti kiai atau hakim, gitu, bahwa kita itu sudah masuk Islam atau kita itu beragama Islam. Nah, legalitas ini kita supaya mendapatkan, biasanya kan ada hak waris. Nah, kemudian untuk pernikahan itu makanya harus diucapkan dengan ikrar. Itu kan sebenarnya untuk memenuhi administrasi ini, katanya ada Imam Ghazali karena cukup di hati saja. Kalau ikrar itu ikrar itu ya sekedar itu saja untuk memenuhi. Jadi yang paling hakiki adalah menyatakan syahadat di dalam hati. Itu kan berbeda lagi dengan Imam Syafi'i atau Imam Hambali. Kalau Imam Hambali itu ya justru harus menggunakan ucapan dan menggunakan keyakinan dalam hati. Karena selain menggunakan keyakinan, meyakinkan dalam hati, harus juga diucapkan. Karena karena salah satu rukun Islam atau ada salah satu rukun iman. Nah, salah satu rukun iman atau iman kita itu yang menyatakan atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan itu dengan hati dan kemudian dengan ucapan inilah yang menyelaraskan antara keyakinan kita dan hati kita dan mulut kita, seperti itu. Karena iman itu harus diyakini pertama diyakini dengan hati, kemudian ya diucapkan dengan mulut, asyhadu alla ilaha illallah, dengan hati, bukan hanya dengan mulut saja ataupun dengan hati saja. Itu menurut Imam Syafi'i, karena itu adalah cabang iman seseorang itu ya ikrar, yakini dalam hati kemudian diucapkan dengan Imam Syafi'i. Itu namanya syahadatain. Itu berbeda-beda ya, karena menurut sebagian para ulama ataupun para ini berbeda pendapatnya karena seperti itu. Dicukupkan, ada yang bilang apabila tidak diucapkan dengan mulut ataupun diucapkan dengan kata-kata, orang tersebut itu masih dihukumi belum Islam. Ada yang bilang kan seperti itu, ada yang berkata seperti itu di sini. Nanti apabila sebagian pendapat itu mengatakan sebenarnya apabila kita bersaksi, kesaksian itu hanya diyakini dalam hati, maka orang tersebut itu masih dihukumi belum Islam karena belum mengucapkan. Ada yang bilang seperti itu, ada yang mengatakan seperti itu. Kecuali orangnya tersebut itu tidak bisa mengucapkan kata-kata atau sebelum mengucapkan itu sudah meninggal, itu sudah dihukum Islam. Tapi kalau orangnya normal, makanya belum mengucapkan itu masih belum dikatakan orang Islam atau masih musyrik. Kalau menurut Imam Syafi'i kan seperti itu ya. Syahadat itu bermacam-macam pendapat. Para imam itu berbeda pendapat. Ada yang cukup dengan ucapan saja tanpa hati, atau ada yang cukup dengan hati saja, tuh ya, atau kedua-duanya, kedua-duanya ini. Karena karena sebagian imam mengatakan bahwa kalau cuman orang
tidak mengucapkan dengan berarti belum, masih kafir atau masih musyrik gitu kan. Atau kalau menurut Imam Syafi'i itu ya tetap harus diucapkan dengan ucapan atau dan diyakini dengan hati. Berbeda dengan Imam Ghazali, beliau karena kan Imam Syafi'i itu. Makanya cukup dengan hati, karena yang paling penting adalah hatinya. Karena mengucapkan itu hanya untuk, bisa jadi untuk sekedar memenuhi administrasi negara saja, seperti biar kesaksiannya itu benar-benar dipercaya oleh orang-orang yang mendengarkannya, orang di sekelilingnya, karena ada kaitannya kan dengan akwaris, kemudian nikah dan sebagainya. Itu ya, itu yang pertama, baca syahadat, penting itu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama baca syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat ataupun melaksanakan atau mengerjakan sholat. Itu rukun Islam yang kedua. Setelah kita syahadat, ya itu konsekuensinya berarti harus melaksanakan sholat yang fardu, yang sudah diwajibkan. Nah, yang sudah diwajibkan ini ada berapa? Ada berapa waktu sholat? Ada 5 waktu sholat. Ini adalah kewajiban melaksanakan sholat untuk kaum muslimin, maksudnya itu 5 sholat wajib ya. Yang pertama apa? Subuh, zuhur, kemudian asyar, maghrib, isya. Ini sholat, mengerjakan sholat yang 5 waktu. Ya, itu karena sholat ini adalah kewajiban kita. Kalau dilaksanakan kita akan mendapat pahala. Ya, kalau tidak, sudah mendapatkan dosa. Nah, ini sholat itu penting. As-sholatu imaduddin, tiang agama. Kalau orang Islam tidak sholat, ya bagaimana? Ya kan, tiangnya bisa ambruk. Ya, makanya sholat itu penting. Amalan yang paling pertama dihisab suatu saat nanti ada yang dekat itu adalah sholat. Sholat, makanya sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Itu rukun Islam yang kedua. Yang ketiga adalah wa ita'uz zakah, membayar zakat. Zakat, membayar zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang ketiga. Jadi umat Islam bagi yang mampu ataupun harus membayar zakat. Jangan sampai uang yang kita gunduk-gundukan itu harus membayar zakat. Dan ada beberapa yang berhak menerima zakat, di antaranya ada beberapa asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, miskin, apalagi amil, kemudian ada 8. Di antaranya jomblo. Nah, sebagian jomblo yang miskin, yang banyak utangnya itu. Nah, kemudian ini yang penting, orang yang banyak utangnya juga. Siapa nih yang banyak utangnya juga itu perlu dijakati. Yang perlu dijakati ya, itu zakat. Yang adalah yang ketiga adalah membayar zakat. Kemudian rukun Islam yang keempat apa? Bukan, itu yang ketiga tadi ya. Pertama, maaf, yang pertama kan syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, betul. Nah, yang keempat adalah as-saumu Ramadana, puasa di bulan Ramadan, rukun Islam. Rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Sekarang ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Nah, makanya ini adalah salah satu konsekuensi kita dalam melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu iqamus shalah, shaum Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ada yang puasa, ada yang tidak. Puasa di bulan Ramadan itu adalah puasa yang wajib, yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah balik, kalaf. Tuh. Jangan sampai punya alasan yang sesuatu yang tidak penting, nah, seperti karena kita bekerja, padahal bekerjanya cuma duduk saja,
lantas kita mengambing-hitamkan pekerjaan tersebut untuk tidak puasa. Nah, itu yang salah kan. Makanya puasa lah, puasa karena kita sudah menjadi orang Islam ya harus puasa. Tidak ada alasan untuk tidak berpuasa, kecuali bagi orang yang sakit, yang tidak mampu. Kalau kita bekerja berat, nah kerja berat ada yang Pak, bukan enggak, kalau kita bekerja berat panas ini kondisikan suasana kita jangan sampai berlebihan dalam melakukan pekerjaan ketika bulan puasa tetap tidak boleh, tidak ada halangan seberat apapun pekerjaan kita, kecuali kalau kita sudah pingsan kita boleh berbuka. Kalau masih kuat mah ya langsung, itu kan kewajiban kita puasa ya. Makanya banyak sekali teman-teman yang waduh saya mah tidak kuat, padahal mah kerjanya cuma duduk, yang kerja cuma tangan saja. Nah, karena mungkin melihat teman-temannya pada tidak puasa, ya tidak puasa itu ya. Makanya puasa itu wajib, itu rukun Islam yang keempat. Yang terakhir adalah hijjul bait, pergi melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi melaksanakan panggilan haji ke Baitullah itu rukun Islam yang kelima, yang paling terakhir, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu ataupun bagi yang ketika dalam perjalanannya itu bisa mampulah, artinya mampu ini saat meninggalkan keluarga di rumahnya, nah dia mampu untuk memberikan nafkah. Kemudian mampunya juga untuk melaksanakan perjalanan dari rumah ke tempat itu. Ya, ada biaya lah intinya, ada materi yang bisa untuk untuk orang di rumah ataupun untuk perjalanan ke situ, karena ongkosnya kan tidak naik haji itu ongkosnya itu tidak sedikit ya. Jadi emang betul-betul harus mampu orangnya, dan bukan hanya ongkosnya saja yang mampu, tapi ketika orang ada beberapa keluarga yang ditinggalkan di rumah, ya tetap kita ada ada materi yang harus diberikan kepada mereka. Nah itu mampunya di situ. Ada lagi sebagian mampunya itu bukan hanya sekedar materi saja, zahir fisik pun kita harus mampu. Jadi kita sudah mampu biaya, pulang pergi itu sudah ada biayanya, tapi fisiknya pun katanya harus mampu. Artinya harus sehat, harus kuat, benar-benar untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya untuk yang muda-muda ini kan, yang muda-muda kalau sudah mampu, kalau sudah punya banyak itu, ya harus, kalau bisa mah ya jangan sampai menunggu tua. Kalau nunggu tua tuh biasanya begitu, banyak halangan, uangnya banyak, udah mampu untuk membiayai pulang perginya, tapi kondisi tubuhnya tidak kuat, itu kan kadang-kadang bisa dikatakan tidak mampu ya, tidak mampu secara fisik. Tapi ada yang bilang lagi, kelihatannya katanya orangnya fisiknya tidak kuat di Indonesia itu, tapi pas waktu sudah ada di depan Ka'bah itu mendadak strong. Itu enggak seperti biasanya kelihatannya, malah tambah semangat, tambah kuat. Itu kan salah satu anugerah, salah satu kelebihan ya, kelebihan orang yang sudah diniatkan dalam hati, ataupun salah satu kebesaran Allah. Nah, untuk hamba-hambanya yang betul-betul niat ingin melaksanakan ibadah haji di rumahnya, yang biasa sakit-sakitan, justru yang ada ketika sudah berangkat di Baitullah ini katanya sudah ada juga seperti itu, malah kuat, lebih kuat daripada yang kelihatannya di Indonesia itu orang itu tersebut sehat. Nah, itu adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun Islam yang kelima itu, kita yang pertama melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu secara materi atau secara fisik. Ya, itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf kalau seumpamanya kebenaran hanya adalah kebenaran datang hanya dari Allah, dan kekurangan kesalahan datangnya dari setiap manusia, termasuk saya. Makanya saya dalam mengkaji ilmu Safinatun Najah ini ya, mutolaah.
itu apalah ini namanya mutolaah saja, sekedar sharing, sekedar untuk mudah-mudahan dengan mutolaah ini saya pribadi itu mendapatkan pahalanya puasa. Amin ya robbal alamin. Ya, Allah memberikan kekuatan untuk saya dan khususnya teman-teman ya dalam ya kekuatan dalam melaksanakan puasa ini, karena puasa ini sekarang kan kita sudah mendekati cuaca lagi panas makanya harus hati-hati. Tapi kalau orang sudah niat puasa ya tidak ada halangan apapun ya. Ini adalah kitab Safinatun Najah. Kita ulang ya, rukun Islam itu ada 5. Ini pembahasannya. Yang pertama itu arkanul Islami, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji. Udah ya, tadi saya sebutkan ini sudah rukun Islam yang 5. Sudah, tapi kan penjelasannya belum. Nah, ini padahal ada di kitab Safinatun Najah, arkanul Islami. Kayak kita baca dari pertama saja. Mana Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku pasal sawiji arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatun sawiji maca syahadat la ilaha yang tetemene setuhune ora ana pangeran kang wajib den sembah nah, ilallahi maring Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamus sholati lan kelorone ngadegaken sholat koma ngadeg atau melaksanakan sholat. Wa itau zakatilan bayar zakat. Wa shaumi Ramadan lan kepapate puasa bulan Ramadan. Kemudian wa hijjul baiti dan munggah haji ke Baitullah. Manis satoa kang kuasa sopoman ilahi maring Baitullah. Apane sabilan dadalane. Itu adalah makna pesantren. Kalau makna sini Paslun, pasal menjelaskan tentang beberapa rukun Islam. Arkanul Islami, beberapa rukunnya Islam itu khamsatun itu ada 5. Arkanul Islami, adapun beberapa rukunnya Islam khamsatun itu ada 5. Khamsatun ada 5. Syahadatun yang pertama adalah membaca syahadat. La ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah utusan Allah. Yang pertama. Wa iqamus sholati, dan yang kedua mendirikan sholat atau melaksanakan sholat. Wa ita'uz zakati, dan ketiga membayar zakat. Wa shaumur Ramadan, dan keempat puasa bulan Ramadan. Wa hijjul baiti, dan pergi haji atau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Manistato'a apa? Kuasa, mampu orangnya tersebut ilahi mampu dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Manistato'a ilahi mampu dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu namanya rukun Islam. Sudah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan umumnya untuk semuanya yang ada di PKBM Rovers ini. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan, koreksian. Ini adalah salah satu tolaah saya. Jadi nanti kalau ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dikoreksi bersama-sama. Ya, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.